Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia, izinkan saya turun nama di atas nama Aditya Febran Sahanas, perwakilan dari Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menumbuh Kembangkan Kegemaran Membaca dan Kecintaan Terhadap Budaya Lokal dan Upaya Membangun Karakter, Kecerdasan dan Generasi Muda. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan seluruh hadirin yang saya kasihi, kegemaran membaca dan kecintaan terhadap budaya lokal merupakan dua hal yang berbeda. Pertama-tama saya akan membahas tentang kegemaran membaca. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan menjamurnya berbagai saran teknologi di seluruh lapisan masyarakat yang mengakibatkan menurunnya minat dan gemar baca di kalangan masyarakat. Rendahnya minat baca khususnya di kalangan generasi muda merupakan faktor penyebab rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Padahal satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah membaca. Namun, mengapa membaca kurang digemari? Tentu tidak gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Sebab pada era sekarang bukanlah hal yang mudah untuk menumbuhkan rasa gemar membaca pada generasi muda ini. Walaupun pemerintah telah gencar mensosialisasikan penting minat baca yang ditandai dengan didirikannya perpustakaan di berbagai tempat, misalnya perpustakaan keliling yang masuk hingga ke pelosok. Tetapi kenyataan minat baca di kalangan masyarakat khususnya generasi muda semakin menurun, karena perpustakaan saat ini tersaingi dengan banyaknya tempat-tempat hiburan dan smartphone sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk meluangkan waktu ke tempat hiburan daripada membaca buku di perpustakaan ini. Perlu kita sadari bahwa gemar membaca bukanlah suatu minat yang terjadi begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang harus dipupuk dan dibina semenjak usia ini. Membaca tidak hanya sekedar membaca kebiasaan, akan tetapi dengan membaca seseorang akan mampu mengambil makna dari tulisan yang dibaca dan mampu mengubah tingkah laku, pola pikir ke arah yang lebih baik. Membaca dapat membuat kita lebih berpengetahuan karena dapat memperkaya kosakata kita, dapat membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi kita. Membuat kita lebih percaya diri, meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca dapat membantu menjernihkan cara berpikir, meningkatkan memori dan pemahaman seseorang menjadi kita manusia yang berkualitas. Membaca juga bermanfaat bagi kesehatan kita, yaitu membaca kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar. Ada beberapa pepatah yang saya dengar dari orang dahulu. Buku adalah jendela dunia. Dengan kalimat ini saya dengar dari sebuah makna bahwa untuk mengetahui banyak hal dunia, langkah hal yang tidak kalah penting yaitu buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya. Artinya kita akan tahu mengenai dunia lewat suka membaca. Dalam era globalisasi zaman ini, tidak membaca dapat membuat kita ketinggalan informasi, dapat memicu faktor kebodohan, membuat kita tidak memiliki kualitas ini. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan seluruh hadirin yang saya kasihi, berdasarkan studi Most Nation in the World 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Ini artinya Indonesia persis berada di bawah Thailand urutan 59 dan di atas
Botswana pada urutan 61 negara, terkhususnya di NTT, terdapat pada urutan ke-32 dari 34 provinsi di NTT mengenai minat membaca. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan hadirin yang saya kasihi, untuk meningkatkan kegemaran membaca maka kita harus melakukan beberapa upaya. Seperti yang pertama, proses pembelajaran di sekolah harus dapat mengajak peserta didik untuk rajin membaca buku. Yang kedua, menekan harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhan minat baca anak-anak. Contohnya di perpustakaan disiapkan AC atau kipas angin, disiapkan juga air atau dispenser dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatkan frekuensi pameran buku di setiap kota dengan melibatkan penerbit LSM, perpustakaan, masyarakat pencinta buku, komunitas pencinta buku, dan sekolah-sekolah lainnya. Dewan juri, Bapak Ibu dosen dan hadirin yang saya hormati dan kasihi, berbicara tentang pelestarian budaya lokal, saat ini kita dapat melihat betapa lemahnya peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya. Di sini bisa kita lihat bahwa generasi muda lebih suka mengikuti budaya modern yang kebarat-baratan ya sekarang ini daripada budaya daerah kita yang lebih beradat dan beradab. Karena itu kecerdasan tanpa karakter merupakan hal yang sia-sia. Hal ini dikatakan juga oleh Pak Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Papua 11 April 2018. Beliau berkata bahwa percuma kita memiliki anak-anak yang cerdas atau pintar kalau pada akhirnya mereka terlibat narkoba. Kecerdasan dan karakter merupakan dua hal yang harus berjalan secara bersamaan. Akhir kata, jika dunia terlalu tertutup untuk Anda, maka membacalah karena membaca adalah pintu dunia. Jika Anda tidak pernah membaca, maka pemahaman Anda pada dunia masih kabur. Hanya di situ saja. Jangan pernah merasa membaca adalah aktivitas yang sengsara, yang membuat Anda risau, kecuali Anda telah menemukan keindahan dari membaca. Mungkin demikian pidato yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.